Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 6 Afrika Duri. Hanolgina saya sendiri, Yuni Amrita, dan Fitrah Azriel Akbar. Yang pertama, keputusan bukti audit. Keputusan yang pertama yang dihadapi oleh seorang auditor adalah menentukan jenis dan jumlah bukti audit untuk dikumpulkan agar dapat memberi keyakinan yang memadai bahwa berbagai komponen yang berada di laporan keuangan itu serta dalam keseluruhan laporannya telah disajikan secara wajar. Untuk pengumpulan jenis bukti audit yang diperoleh pada suatu waktu tertentu saat berlangsungnya proses audit tersebut. Yang kedua adalah ukuran sampel sebesar apakah yang akan dipilih untuk prosedur tertentu. Nah, ukuran sampel setelah memilih prosedur audit mungkin sekali untuk memilih beragam ukuran sampel dari hanya satu sampel hingga semua item yang terdapat dalam populasi yang sedang diuji. Yang ketiga adalah item-item manakah yang akan dipilih dari populasi. Item-item yang terpilih setelah memilih ukuran sampel untuk prosedur audit dilakukan, maka harus ditentukan item-item mana dari populasi yang akan diuji. Nah, yang keempat adalah kapankah berbagai prosedur itu akan dilakukan. Di sini kita harus bisa memilih waktu yang tepat. Nah, waktu pelaksanaan berbagai prosedur audit beragam macamnya, mulai dari awal periode akuntansi atau lama setelah periode akuntansi itu berakhir. Ya, Yuni Amriza dengan NIM 1916-040030 akan menjelaskan yang nomor 2, yaitu tentang persuasivitas bukti. Persuasivitas bukti merupakan suatu tingkat di mana auditor merasa yakin bahwa bukti audit dapat mendukung pendapat auditor dan penentunya adalah ketetapan dan kecukupan bukti. Ketetapan bukti merupakan ukuran mutu bukti yang berarti relevansi dan realitasnya memenuhi tujuan audit untuk kelas transaksi, saldo akun dan pengungkapan yang berkaitan. Ketetapan audit terbagi atas 3 macam. Yang pertama adalah relevansi bukti. Berarti bukti audit harus berkaitan atau relevan dengan tujuan audit yang akan dituju oleh auditor sebelum bukti tersebut dianggap benar. Terdapat 6 karakter liabilitas. Yang pertama adalah identifikasi penyedia bukti. Yang kedua adalah efektivitas pengendalian internal klien. Yang ketiga adalah pengetahuan langsung auditor. Yang keempat adalah kualifikasi individu yang menyediakan informasi. Yang kelima adalah tingkat objektivitas. Yang keenam adalah ketepatan waktu. Yang kedua adalah kecukupan bukti. Di sini berisikan tentang jumlah bukti yang diperoleh. Ini yang akan menentukan cukup atau tidaknya bukti tersebut. Jumlah ini diukur melalui ukuran sampel yang diambil oleh audit. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan audit. Yang pertama adalah tingkat materialistik dan resiko secara umum. Yang kedua adalah bukti yang diperlukan bagi perkiraan yang material terhadap laporan keuangan akan lebih banyak dibandingkan bagi perkiraan yang kurang atau tidak material. Yang ketiga adalah efek gabungan. Di sini persuasi bukti dapat dievaluasi hanya setelah mempertimbangkan kecocokan yang mempengaruhi kesesuaian dan kecukupan. Yang ketiga adalah jenis-jenis bukti audit.
jenis-jenis bukti audit ini terbagi menjadi 8 kategori. Yang pertama adalah penyajian fisik. Penyajian fisik adalah inspeksi atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas aktiva yang berwujud. Pada umumnya, pengujian fisik merupakan sarana ketujuan untuk meyakinkan kebenaran kuantitas maupun uraian aktiva dan dianggap sebagai salah satu jenis bukti audit yang paling terpercaya dan berguna. Yang kedua adalah konfirmasi. Konfirmasi ini menggambarkan penerimaan tanggapan baik secara langsung maupun tertulis dari pihak ketiga yang independen yang memverifikasi keakuratan informasi sebagaimana yang diminta oleh auditor. Yang ketiga adalah dokumentasi. Adalah pengujian auditor atas berbagai dokumen dan catatan klien untuk mendukung informasi yang tersaji atau seharusnya tersaji di dalam laporan keuangan. Yang keempat adalah prosedur analisis. Prosedur analisis ini menggambarkan berbagai perbandingan dan hubungan untuk menilai apakah saldo akun atau lainnya nampak wajar. Yang kelima adalah wawancara. Kepada klien adalah upaya untuk memperoleh informasi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, ataupun lisan dari klien sebagai tanggapan atas berbagai pertanyaan yang diajukan oleh auditor. 6 adalah rekalkulasi. Di dalam rekalkulasi ini kita melibatkan pengecekan ulang atas sampel kalkulasi yang dilakukan oleh klien. 7 adalah hitung uji. Hitung uji ini meliputi pengujian kembali berbagai perhitungan dan transfer informasi yang dibuat oleh klien pada suatu periode yang berada dalam periode audit pada sejumlah sampel yang diambil oleh auditor. Kedelapan adalah observasi. Observasi adalah penggunaan indera perasa dalam menilai suatu aktivitas tertentu. Ini sangat berguna di dalam pelaksanaan sebagaimana proses di dalam audit. Perkenalkan, nama saya Fitrah Azrial Akbar dengan NIM 1916040040 akan melanjutkan presentasi. Materi selanjutnya mengenai biaya jenis-jenis bukti. Biaya jenis-jenis bukti diantaranya sebagai berikut. A. Pemeriksaan fisik dan konfirmasi merupakan jenis bukti audit yang paling mahal. Pemeriksaan fisik umumnya memerlukan biaya yang sangat besar karena memerlukan kehadiran auditor ketika klien sedang menghitung aktiva yang sering dilakukan pada tanggal neraca. B. Dokumentasi, prosedur analitis, dan pelaksanaan ulang tidak begitu mahal. Jika karyawan klien menempatkan dokumen dan menyusunnya dengan baik pada suatu lokasi yang mudah ditemukan auditor, biasanya dokumentasi hanya memerlukan biaya yang cukup rendah. Namun, jika auditor harus menemukan dokumen itu sendiri, dokumentasi dapat membutuhkan biaya yang cukup tinggi. C. Observasi, tanya jawab dengan klien, dan rekalkulasi adalah jenis bukti audit yang paling murah. Observasi biasanya dilakukan bersamaan dengan prosedur audit lainnya. Rekalkulasi hanya melibatkan perhitungan dan penelusuran sederhana sesuai dengan keperluan auditor. Seringkali perangkat lunak komputer auditor dilakukan untuk melakukan berbagai jenis pengujian tersebut. Selanjutnya, yang keempat, dokumentasi audit. Dokumentasi audit adalah
catatan utama yang mencakup semua informasi yang perlu dipertimbangkan oleh auditor untuk melakukan audit secara memadai dan untuk mendukung laporan audit. Tujuan dokumentasi audit adalah untuk membantu auditor dalam memberikan kepastian yang memadai bahwa audit telah sesuai dengan standar audit yang berlaku umum, dan juga untuk membantu auditor dalam melaksanakan dan mensupervisi audit. Menurut Arens, Elder, dan Beasley, secara lebih khusus menjelaskan bahwa dokumentasi audit yang berkaitan dengan audit tahun berjalan memberikan A. Dasar bagi perencanaan audit. Jika auditor akan merencanakan audit yang memadai, informasi tentang referensi yang diperlukan harus tersedia dalam file audit. File itu meliputi berbagai macam informasi perencanaan sebagai informasi deskriptif. B. Catatan bukti yang dikumpulkan dan hasil pengujian. Dokumentasi audit adalah sarana utama untuk mendokumentasikan bahwa audit yang memadai telah dilaksanakan sesuai standar auditing. Jika muncul kebutuhan, auditor harus mampu memperlihatkan kepada lembaga pembuat peraturan dan pengadilan bahwa audit telah direncanakan dengan baik dan diawasi secara memadai. Bukti yang dikumpulkan telah tepat dan mencukupi, dan laporan audit telah tepat dengan mempertimbangkan hasil audit. C. Data untuk menentukan jenis laporan audit yang tepat. Dokumentasi audit menyediakan sumber informasi yang penting untuk membantu auditor dalam memutuskan apakah bukti yang tepat dan mencukupi telah dikumpulkan guna menjustifikasi laporan audit berdasarkan situasi tertentu. Data yang ada dalam file memiliki kegunaan yang sama untuk mengevaluasi bukti bahwa audit telah diawasi secara memadai. D. Dasar bagi review oleh supervisor dan partner. File audit adalah kerangka referensi utama yang digunakan oleh supervisor untuk mereview pekerjaan asisten. Review yang cermat oleh supervisor juga memberikan bukti bahwa audit telah diawasi secara memadai. Selanjutnya, di dalam file audit yang mendukung pengujian auditor antara lain: 1. File permanen berisi data yang bersifat historis atau berlanjut yang bersangkutan dengan audit saat ini. File permanen umumnya meliputi A. Kutipan atau salinan dari dokumen perusahaan yang terus penting, artinya seperti akte pendirian, anggaran rumah tangga, perjanjian obligasi, dan kontrak. B. Analisis akun tahun-tahun sebelumnya yang tetap penting, artinya bagi auditor, mencakup akun seperti utang jangka panjang, akun ekuitas pemegang saham, goodwill, dan aktiva tetap. C. Informasi yang berhubungan dengan pemahaman atas pengendalian internal dan penilaian risiko pengendalian. Informasi ini mencakup bagan organisasi, bagan arus, kuesioner, dan informasi tentang pengendalian internal lainnya, termasuk identifikasi pengendalian dan kelemahan sistem tersebut. D. Hasil prosedur analitis dari audit tahun sebelumnya. Di antara data ini terdapat rasio dan presentasi yang dihitung oleh auditor dan total saldo atau saldo per bulan untuk akun tertentu. Afika Nuri dengan NIM 191604
yang kedua, file tahun berjalan. File tahun berjalan mencakup semua dokumentasi audit yang dapat diterapkan pada tahun yang diaudit. Jenis informasi sering tercakup dalam arsip tahun berjalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, program audit. Program audit ini biasanya dicatat dalam file terpisah untuk memperbaiki koordinasi dan integrasi semua bagian audit. Yang kedua, informasi umum. Ini mencakup item-item seperti memo perencanaan audit, salinan notulen rapat dewan direksi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, neraca saldo berjalan. Sedini mungkin setelah tanggal neraca, auditor harus memperoleh atau menyiapkan daftar akun buku besar umum dan saldo akhir tahunnya. Yang keempat, ayat jurnal penyesuaian dan reklasifikasi. Apabila auditor menemukan salah saji yang material dalam catatan akuntansi, laporan keuangan harus dikoreksi. Dan yang kelima, schedule pendukung. Bagian terbesar dari dokumentasi audit meliputi schedule pendukung atau supporting schedule terinci yang disiapkan oleh klien atau auditor untuk mendukung sejumlah yang spesifik pada laporan keuangan. Yang selanjutnya, yang kelima, pengaruh teknologi atau e-commerce terhadap bukti audit dan dokumentasi audit. Semakin banyak bukti audit yang disajikan dan disimpan dalam bentuk elektronik, auditor harus mengevaluasi bagaimana informasi elektronik itu mempengaruhi kemampuannya untuk mengumpulkan bukti yang layak dan mencukupi. Auditor harus mempertimbangkan ketersediaan bukti elektronik pada awal audit dan merencanakan pengumpulan bukti yang sesuai. Apabila bukti hanya dapat diperiksa dalam bentuk yang bisa dibaca mesin, auditor menggunakan komputer untuk membaca dan memeriksa bukti itu. Nah, selain itu, auditor seringkali menggunakan perangkat lunak manajemen penugasan untuk mengatur dan menganalisis dokumentasi audit. Dengan menggunakan perangkat lunak manajemen audit, auditor dapat menyusun neraca saldo, schedule utama, dokumentasi audit pendukung, dan laporan keuangan serta melakukan analisis rasio. Perangkat lunak itu juga memfasilitasi penelusuran kemajuan audit dengan menunjukkan situs kinerja dan review dari setiap bidang audit. Penyusunan dokumentasi audit dilakukan secara rinci oleh auditor yang berpengalaman, yang tidak memiliki hubungan dengan audit tersebut, pemahaman atas pekerjaan yang dilaksanakan, bukti yang diperoleh dan sumbernya, serta kesimpulan yang dicapai. Dokumentasi audit harus memiliki karakteristik tertentu. Yang pertama, setiap file audit harus diidentifikasi secara wajar dan informasi seperti nama klien, periode yang dicakup, gambaran tentang isi, tanda tangan orang yang menyiapkan, tanggal persiapan, dan kode indeks. Yang kedua, dokumentasi audit harus memiliki indeks dan referensi silang untuk membantu pengaturan dan pengarsipannya. Yang ketiga, dokumentasi audit yang lengkap harus jelas menunjukkan pekerjaan audit yang dilakukan, yang dapat dicapai dengan 3 cara, yaitu dengan pernyataan tertulis dalam bentuk memorandum, dengan menandatangani prosedur audit dalam program audit, dan dengan notasi langsung pada schedule. Yang keempat, dokumentasi audit harus meliputi informasi yang cukup untuk memenuhi tujuan yang telah dirancang. Dan yang kelima, kesimpulan yang dicapai tentang segmen audit yang dipertimbangkan harus dinyatakan dengan jelas. Baiklah, untuk pada kesempatan kali ini mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian tadi. Nah, saya Hana Ugina pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.